Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Horas, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahan diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 12 sampai 16. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, supaya saudara-saudari mendapat notifikasi langsung secara gratis dari channel ini. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya di dalam gambar ini, ya ini kiranya gambar orang yang sakit kusta, dia tersungkur di depan Yesus dan memohon. Nah, ini sebuah permohonan yang menurut saya sedikit agak aneh. "Tuan, jika Tuan mau." Nah, di satu sisi menunjukkan suatu keanehan, ada semacam ketidakyakinan jika Tuhan Yesus itu ya bisa saja bersedia mengabulkan atau tidak mengabulkan, maka jika Tuhan mau. Tetapi ini di sisi lain juga mengindikasikan Tuhan Yesus jelas punya kemampuan, Tuhan Yesus jelas bisa menyembuhkan. Hanya ini Tuhan mau mengabulkan atau tidak. Ya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada suatu keyakinan, ada suatu iman yang ada di dalam diri orang itu bahwa yakinlah dia Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Hanya dia memberi kesempatan kepada Tuhan, ya, dalam tanda kutip memberi kesempatan. Santo Agustinus pernah berkata demikian, "Tuhan menyembuhkan semua penyakitmu, maka jangan takut. Semua sakit penyakitmu itu akan hilang. Semua sakit penyakitmu itu akan disembuhkan. Nah, hanya saja engkau tinggal memberi kesempatan atau mengizinkan Yesus untuk menyembuhkanmu, dan engkau tidak boleh menolak tangannya." Ya, saya yakin dengan keyakinan seperti ini, setiap orang bisa disembuhkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita bukanlah orang-orang yang sakit kusta. Mungkin kita bukan orang-orang yang secara fisik sedang mengalami sakit, tetapi bisa jadi secara batin kita sakit. Kita sakit karena kita mendendam orang lain. Secara batin kita sakit karena membenci orang lain. Lalu juga dalam hati selalu merasa dengki, ada perasaan iri kepada orang lain. Nah, kalau hal-hal ini selalu muncul, tentu saja hal seperti ini akan menjadikan kita menjadi sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan hati yang remuk redam. Ya, maka di dalam awal misa seringkali kita mendengar, "Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami." Kita tinggal minta belas kasihan Tuhan dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan hati yang remuk redam. Seperti orang kusta ini. Apa yang kemudian dikatakan Tuhan Yesus? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, ada kesediaan dari Yesus menjamah orang itu. Ya, segera ya Yesus mengulurkan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ya, Yesus tidak menunda-nunda. Aku mau. Kenapa Yesus tidak menunda? Yesus melihat
iman di dalam diri orang yang sakit itu. Ya, ini bukan penyakit main-main ya untuk ukuran pada waktu itu, belum ada obatnya ya, dan orang yang sakit kusta harus menyingkir dari perkampungan. Nanti saudara-saudari membrowsing sendiri ya di dalam kitab Imamat seperti apa tanda kutip hukuman orang yang sakit kusta itu. Ya, dia akan disingkirkan dari kampung halamannya, kakinya harus diberi semacam kelintingan supaya kalau dia bergerak orang tahu bahwa ada orang kusta yang mendekat. Nah, dengan penderitaan yang seperti ini secara batin tentu menjadikan dia juga mengalami sakit, ya, fisik sakit, secara batin dan sosial juga menjadi sakit karena diasingkan oleh sesamanya. Tetapi Yesus mau seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Luar biasa ya Tuhan yang kita imani ini. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Hanya dengan cara apa? Yesus mengulurkan tangan, menjamah. Dan seketika lenyaplah penyakit kustanya. Wah, ini suatu hadiah yang luar biasa. Maka toh, saudara-saudariku yang terkasih, kalau sudah beriman dan yakin pada Yesus itu, ya jangan beriman secara seperti pohon yang mau tumbang ditiup oleh angin. Yakinlah di dalam Yesus dia menyembuhkan penyakit kita. Dia akan melenyapkan penyakit kita. Disebut ini seketika juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, loh ini ternyata setelah itu malah Yesus melarang orang itu memberitahukannya. Kenapa demikian? Ya, supaya jangan ada salah paham. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu menantikan Mesias. Dan Mesias itu sebenarnya sudah hadir di dalam diri Yesus. Tetapi yang dipikirkan oleh orang-orang pada masa itu, Mesias ini adalah Mesias yang menyejahterakan secara fisik. Termasuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang ya bisa simsalabim melakukan apapun juga. Terlebih-lebih bisa memerdekakan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Ya, itu adalah sebagian dari karya Yesus, tetapi bukan itu yang utama. Maka Yesus melarang supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yesus Mesias yang menyembuhkan orang dari dosa, melenyapkan penyakit, iri hati, dengki, dan seterusnya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Nabi Musa memerintahkan pada waktu itu jika ada orang-orang yang sakit kusta dan dianggap sudah sembuh, harus memeriksakan dirinya kepada imam. Karena imam-imam pada waktu itu yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa apakah orang ini benar-benar sudah sembuh atau belum sembuh total, yang masih berpotensi akan menularkan penyakit itu. Maka kemudian Yesus mengatakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Itu artinya apa? Kalau orang sudah memperlihatkan diri kepada imam, ya harus ada suatu keyakinan bahwa dia sudah sembuh lalu pergi ke sana. Dan sesudah itu, nah ini kepastian sembuh. Persembahkanlah ya untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ya, sebagai bukti bagi mereka. Ya, jadi orang ini setelah sembuh harus mempersembahkan kurban untuk pentahiran. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, berarti pada waktu itu banyak orang sakit ya,
saudara-saudari. Ya toh guys, ini berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Ya, sebagian mendengarkan, sebagian ingin disembuhkan dari penyakit mereka. Mungkin disinilah penyakit batin itu ada di dalam diri mereka dan memerlukan penyembuhan dari Yesus. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga memohon, kita bukan orang, tadi sudah saya sampaikan, bukan orang yang secara fisik sakit, bukan orang yang sakit kusta, ya, tetapi perlu dan memohon perlu disembuhkan oleh Yesus. Ya. Lalu kita lihat Yesus ternyata mengundurkan diri. Yesus tidak ingin mencari terkenal menjadi selebritis pada masa itu. Dia memang sudah terkenal pada waktu itu. Ya, dan dia dalam kesibukan seperti itu, di dalam karya pelayanan yang luar biasa, tetap menyempatkan diri untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Ya, saat kita dalam kesibukan-kesibukan yang luar biasa, entah itu kesibukan sehari-hari, entah dalam pelayanan, masihkah kita berdoa? Tuhan Yesus memberi inspirasi kepada kita. Relasi dengan Allah selalu harus dijaga, selalu dipelihara dalam kesibukan apapun juga. Selamat merenungkan. Nah, saudara-saudariku, jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa pula untuk menyalakan loncengnya. Mohon dibantu untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman supaya mereka belajar kitab suci dan saudara-saudari pun menjadi pewarta kabar gembira.